Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, udah nggak terasa ya kita sudah masuk di tahun yang baru. Pada hari ini kakak-kakak mau menyampaikan pesan mereka di tahun yang baru ini. Yang pertama adalah Kak Sarah dan Kak Yuli. Yuk kita lihat. Shalom adik-adik. Puji nama Tuhan, kita sudah ada di tahun 2021. Adik-adik semuanya tetap semangat dan selalu rajin impa dan mengandalkan Tuhan. Jaga jarak di rumah saja dan jangan lupa baca Alkitab dan berdoa. Selanjutnya, Kak Sarah mau menyampaikan pesan. Halo adik-adik, Tuhan Yesus memberkati selalu. Adik-adik, di tahun baru ini Kak Sarah hanya pesan yaitu lebih taat lagi sama Tuhan Yesus, karena anak-anak yang taat akan selalu disertai. Dan jangan lupa, karena kita masih ada di masa pandemik, jaga kesehatan dan kebersihan selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Silakan Kak Manda. Halo adik-adik, di tahun yang baru ini Kak Amanda selalu berharap agar adik-adik diberikan kesehatan dan kekuatan. Adik-adik, tahun baru ini kita harus semakin rajin ya, semakin semangat impanya. Dan jangan lupa, di rumah walaupun belajar online, tetap semangat ya adik-adik. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari Kalia. Silahkan Kalia. Halo adik-adik, Kalia mau mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita selalu diberi kesehatan ya. Dan juga semoga di tahun ini kita dapat segera bertemu untuk beribadah bersama. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya ada Kak Daniel nih. Oke adik-adik semua, Kak Daniel yang mengucapkan selamat tahun baru. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah sehat semua. Semoga di tahun baru ini kita bisa berkumpul kembali. Semoga pandemi ini bisa selesai. Ucapan dari Kak Daniel ini aja. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada ucapan dari Kak Ben. Halo adik-adik, kakak mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Di tahun yang baru ini kiranya kita tetap sehat dan tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih. Sekian dari kakak. Selanjutnya kita mendengarkan dari Kak Selina dan Kak Vero. Shalom adik-adik, kita mau mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun ini kita dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada Om Mabur yang mau menyampaikan pesan untuk tahun baru ini. Hai anak-anak, salam jumpa. Apa kabar? Oma berharap di tahun baru ini kalian sehat semua. Jangan lupa jaga kebersihan ya, 3M. Dan kalian semakin rajin berdoa, rajin belajar, dengar-dengaran nasihat orang tua. Supaya kita nanti bisa bertemu kembali di IMPA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya ada Kak Yogi. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yogi. Kak Yogi mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Kakak harap di tahun 2021 ini adik-adik tetap semangat mengikuti IMPA online di rumah adik-adik masing-masing. Dan kakak juga berharap adik-adik dapat menjalankan setiap inti firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Layan di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan ucapan dari kakak Iren. Hai adik-adik, selamat tahun baru di 2021. Adik-adik, harapan Kak Iren untuk adik-adik tetap bersyukur, tetap semangat tidak walau di masa pandemi ini. Terus jangan lupa tetap semangat dan doain teman-teman kita ya yang masih di luar sana yang terkena papar dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat tahun baru 2021. Kakak berdoa semoga adik-adik yang di rumah semuanya tetap semangat dan tetap sehat dalam mengikuti kegiatan adik-adik. Baik itu belajar mengajar di sekolah, maupun di rumah, atau juga saat mengikuti IMPA. Kakak juga berdoa nih, semoga adik-adik tetap semangat mengikuti IMPA-nya, supaya kakak-kakak layan yang lain juga tetap semangat bikin
video untuk memberitakan firman kepada adik-adik semua. Kakak juga berdoa banget semoga tahun ini kita bisa sama-sama berkumpul lagi di gereja untuk beribadah lagi bersama-sama. Oke deh, sampai di sini dulu pesan dari kakak. Yuk kita lihat pesan dari Kak Yohanes. Hai adik-adik, selamat tahun baru ya. Semoga kedepannya kalian makin semangat ya impanya, terutama kita kan masih online nih. Adik-adik tetap semangat ya. Selamat tahun baru. Nah adik-adik, itu tadi adalah ucapan dari kakak kalian. Nah kakak-kakak, yuk kita sama-sama mengucapkan Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini, tahukah Kak Jogi, hari ini itu adalah hari Minggu pertama di tahun berapa Kak Jogi? 2021. Iya, di tahun 2021. Nah, untuk menyambut tahun yang baru ini, sekarang kita mau impak dan yang pertama kita mau ice breaking dulu. Jadi adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu pertama kita yaitu Di Pintumu. Mainkan Kak. Di pintumu ku datang mengetok, tok, tok di pintumu. Ku datang dan mengetok, tok, tok. Jika kau mendengar, jika kau mendengar dan membuka pintu masukkan. Sekarang kita ke lagu kedua kita yaitu Aku Bahagia. Mainkan Kak Jogi. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Sekali lagi. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Sekarang kita ke lagu ketiga kita dari Terbit Matahari.
mulai ibadah kita, sebelum kita mulai, adik-adik jangan lupa ya, disiapkan Alkitab dan berpakaian yang rapi. Sekarang lagu pertama kita akan menyanyikan Mars KKPA. Adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan dari Kidung Ceria 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku. Pujilah Dia, datang berkat bila musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Sebelum membaca nats pembimbing kita akan berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Jogi. Silakan Kak Jogi. Oke adik-adik, ayo kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak ini boleh berkumpul untuk mendengarkan IMPA online di rumah kami masing-masing Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau membimbing kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak ini agar dapat serius untuk mendengarkan dan serta menjalankan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita yang diambil dari Yehezkiel pasal 1 ayatnya yang ke-28a. Yehezkiel pasal 1 ayat 28a. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 263, judulnya Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, iramanya paling mulia, kidung kasih yang merdu.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selama tahun 2020. Tuhan, di awal tahun 2021 ini, kami akan beribadah kepadamu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu dan terjadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik pada hari ini? Puji Tuhan, sekarang kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, maka dari itu adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Kita baca dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Adik dibuka Alkitabnya dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala bintang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan yang jauh. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Nah setelah itu kita akan melihat video nih. Pembahasan kita pada hari ini adalah cerita tentang Nabi Nuh. Nah kita langsung lihat aja seperti apa videonya. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu.
hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Baik adik-adik, bagaimana video tadi? Seru kan? Nah, jadi adik-adik pada video tadi itu menceritakan tentang Bapak Nuh. Nah, dunia Bapak Nuh pada saat itu, manusia melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mau menurunkan air bah untuk menghukum manusia. Tapi Bapak Nuh dan keluarganya hidup sangat taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mau menyelamatkan dan menyertai Bapak Nuh supaya bisa diselamatkan dari air bah. Sehingga Tuhan meminta Bapak Nuh untuk membuat bahtera. Nah, setelah air bah itu juga turun, Tuhan juga tetap menyertai Bapak Nuh dan keturunannya dan anak-anaknya. Dan juga Tuhan Allah berjanji supaya Bapak Nuh tidak akan melihat lagi, Tuhan Allah tidak akan menurunkan air bah lagi ke bumi. Dengan cara Tuhan Allah menunjukkan pelangi. Baik adik-adik, dari cerita tadi kita mau belajar untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Bapak Nuh. Nah, kalau kita bisa setia dan juga taat kepada Tuhan, maka janji Allah itu akan kita dapatkan, seperti janji Allah kepada Bapak Nuh untuk selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita ingat pada tahun kemarin kita dimulai mendapatkan pandemi virus corona, sehingga membuat adik-adik tidak bisa bersekolah di sekolah, kemudian juga tidak bisa IPA di gereja, dan juga mungkin orang tua adik-adik tidak bisa bekerja di kantor sehingga harus bekerja di rumah. Nah, dari hal tersebut kita mau belajar adik-adik, walaupun pada saat pandemi virus COVID-19 ini, virus corona ini, kita harus tetap selalu setia dan taat kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama supaya pandemi virus corona ini bisa cepat berakhir sehingga kita bisa kembali bersama-sama untuk bersekolah, kemudian juga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan IPA di gereja, kemudian juga
sebagai orang tua adik-adik juga bisa bekerja di kantor kembali seperti semula tanpa kurang suka waktu juga. Jadi adik-adik, mari di tahun yang baru ini kita sama-sama selalu setia dan taat kepada Tuhan. Kita berdoa kepadanya, kita minta penyertaan kepada Tuhan supaya kita bisa melalui tahun ini dengan baik, dan juga supaya pandemi virus corona ini terutama bisa selesai pada tahun ini juga, sehingga kita bisa berkumpul kembali, melaksanakan ibadah di gereja, kemudian adik-adik juga bisa belajar di sekolah, dan juga orang tua bisa kembali melaksanakan pekerjaan mereka di kantor masing-masing. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah mengucap syukur untuk impa hari ini, untuk kita boleh bersama. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau doa syafaat bersama. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami, hingga pada saat kami boleh berkumpul dalam impa online ini ya Bapa. Bapa, ampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat dalam hari-hari kami, Tuhan Yesus. Dan jangan biarkan kami juga berbuat kesalahan lagi, baik untuk pribadi kami atau menyakiti orang lain ya Bapa. Ampunilah dosa kami di sepanjang hari-hari kami hingga pada hari Minggu ini kami boleh berkumpul. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan impa online ini kami semua mau berdoa atau membawa pokok doa kami ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, khususnya bagi bangsa Indonesia ini ya Bapa. Bapa, bangsa Indonesia ini sedang mengalami berbagai permasalahan, khususnya ekonomi yang diakibatkan dari COVID-19 atau adanya virus ya Bapa, di berbagai negara, dan Indonesia pun terkena ya Bapa. Engkau saja ya Bapa yang boleh melindungi, memberikan kesehatan, kesembuhan di tahun yang baru ini yang sudah Kau berikan bagi kami semua. Berikan kesembuhan ya Bapa bagi penderita COVID, berikan mereka kekuatan, mereka boleh mempunyai pengharapan hanya di dalam Engkau, sehingga mereka mempunyai kehidupan yang baru lagi untuk kesembuhan mereka. Berikan mereka semangat ya Tuhan, sehingga di tahun baru ini kesembuhan benar-benar terjadi untuk penderita-penderita COVID yang terkena Bapa, baik yang tidak kami kenal, bahkan keluarga dekat kami, teman dekat kami Bapa, atau orang-orang yang Engkau kasihi Bapa, bahkan yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, jajaran para medis ya Tuhan, untuk dokter, untuk suster, untuk perawat ya Tuhan, untuk siapapun tim medis yang terlibat di dalamnya Bapa. Engkau juga berikan kekuatan, semangat ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadikan pribadi mereka atau janji mereka sebagai perawat, sebagai dokter ya Tuhan, untuk menolong orang lain dibanding kepentingan mereka, itu boleh menjadi suatu sukacita Bapa di tahun baru ini, menambah semangat yang baru untuk kasih-Mu ya Bapa bagi mereka. Lindungi mereka ya Tuhan, karena mereka juga ya Tuhan anak-anak-Mu yang benar-benar ingin memberikan yang terbaik untuk setiap pasien COVID ya Bapa. Dan berkati juga keluarga mereka, berikan keluarga mereka
kekuatan, kesehatan ya Bapa, sehingga mereka juga boleh saling berharap satu sama lain untuk kebaikan keluarga mereka hanya di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia ya Tuhan, di mana dengan masalah virus COVID ini atau penyakit COVID ini ya Tuhan, begitu berdampak pada bangsa ini ya Tuhan dan bangsa yang lain ya Tuhan, di dalam perekonomian ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Engkau yang sudah mengizinkan segala sesuatunya terjadi buat setiap kami atau setiap bangsa yang sedang mengalaminya ya Bapa. Tapi Engkau tidak akan pernah meninggalkan ya Tuhan anak-anak yang Kau kasihi, bahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Maka kami serahkan ya Tuhan para pemimpin kami, bangsa Indonesia ini, khususnya kepala negara ya Tuhan, Pak Presiden ya Tuhan, untuk jajaran tertinggi sampai terbawah sekalipun di dalam pemerintahan bangsa Indonesia ini Engkau mau pakai ya Tuhan setiap kebijakan, keputusan, apapun yang mereka ambil ya Tuhan, itu bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih juga ya Tuhan karena penyertaan-Mu begitu luar biasa bagi gereja kami GPIB Petra ya Tuhan. Kami yakin apa yang Kau izinkan terjadi ya Tuhan di dalam gereja kami itu semua untuk kebaikan kami ya Tuhan. Makanya kami mengadakan IMPA online, mengadakan untuk gereja online ya Tuhan. Kami yakin Kau tidak jauh dari kami, tapi Engkau selalu memberkati kami dalam segala kegiatan peribadatan kami ya Tuhan, dimanapun kami lakukan ya Bapa. Bapa, kami rindu ya Tuhan di tahun baru ini, di tahun 2021 ini, segala penyakit apapun Engkau angkat di dalam nama-Mu dan kuasa-Mu yang boleh bekerja memulihkan setiap hati pikiran kami ya Tuhan, khususnya ya Tuhan iman percaya kami agar terus percaya ke dalam tangan-Mu dan berpengharapan ya Tuhan bersandar hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami semua boleh hidup damai, boleh hidup dengan taat ke dalam tangan-Mu, sehingga apapun yang Kau izinkan itu boleh cepat berlalu dari hadapan kami ya Bapa. Kami taruh tahun baru ini ke dalam tangan-Mu, kami hanya berpengharapan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa dan hebat ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sampai pada saat ini ya Tuhan, untuk adik-adik kami di rumah, keluarganya ya Tuhan. Kau berikan kesehatan yang luar biasa, mereka boleh bersama untuk merayakan Natal, merayakan tahun baru bersama dengan keluarga, mama, papa, oma, opa, bahkan saudara yang jauh terdekat sekalipun ya Bapa. Dengan keberadaan kami masing-masing, kami boleh mengucap syukur ya Bapa. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap kakak-kakak layan yang sudah Engkau pakai ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelayan-Mu yang lebih taat lagi di dalam Engkau dan takut akan Engkau. Dan adik-adik yang kami layani juga boleh taat hanya ke dalam nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya melalui satu nama Engkau yang luar biasa bagi kehidupan kami, Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita doa bersama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Pada hari ini kakak mau menyampaikan warta Pekat PA. Yang pertama, terima kasih kepada adik-adik yang sudah melaksanakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini dengan baik. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak lagi secara online. Jadi jangan lupa adik-adik harus mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di rumah masing-masing, dan juga jangan lupa nanti laksanakan aktivitasnya. Kemudian adik-adik ingin menginfokan untuk pembagian hadiah lomba dan juga pembagian goodie bag masih kita undur sampai waktu yang belum ditentukan. Nanti akan kami infokan lebih lanjut. Terima kasih adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Demikian warta Pekat PA pada hari ini.
Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sebelum mengakhiri impak kita akan menyanyikan satu lagu terakhir dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Adik-adik, kita ingin menutup impak kita pada pagi hari ini dengan doa penutup terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah, mari kita sedang berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, karena atas berkat-Mu kami dapat menjalankan impak kita pada hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami mohon dengan sangat berkat-Mu kepada diri kami, masing-masing pribadi, agar Engkau senantiasa membimbing kami, menerangi jalan kami, agar sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami akan menyudahi impak kita pada pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu, Engkau bimbing kami ya Bapa, Engkau terangi hati dan pikiran kami agar senantiasa tahu jalan. Dengarkanlah doa kami. Amin.